Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan kemurahan-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu kedua di bulan Juli tahun 2020 ini. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat surgawi, sehingga kami mampu memahami kehendak Bapa lewat firman ini. Dan bahkan bagi hamba, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu penuhi hamba, sehingga bukan apa yang hamba pikirkan, tetapi sepenuhnya kehendak-Mu yang tersampaikan lewat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Imamat 26 ayat 1 sampai 13 diberi perikop berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji syukur bagi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, karena oleh kasih dan kemurahan-Nya kita boleh ada di hari Minggu kedua bulan Juli tahun 2020 ini. Bersyukur untuk apapun keadaan kita saat ini, karena meski masih banyak ketidakpastian akibat pandemi virus corona yang melanda dunia, namun kita tetap terpelihara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selain sektor kesehatan, sektor ekonomi adalah salah satu yang terdampak oleh keadaan pandemi ini. Mulai dari industri yang besar hingga industri-industri kecil tidak luput dari kegoncangan global akibat pandemi ini. Dan saya yakin ada banyak dari kita juga mengalami hal serupa. Mungkin ada usaha yang saat ini mengalami penurunan, atau ada karyawan yang dirumahkan akibat keadaan perusahaan yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk melihat Tuhan kita yang besar,
yang memberikan janji berkat yang sempurna bagi umatnya yang mau hidup taat dan setia kepadanya. Janji Tuhan yang diberikan adalah janji yang sempurna. Tidak seperti janji manusia yang terkadang penuh dengan rekayasa. Tapi mendahului semua janji itu ada pengajaran-pengajaran yang Tuhan ingin umatnya perhatikan dan taati sebelum setiap janji ini boleh dialami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat pertama dan ayat kedua dalam pembacaan ini yang merupakan bagian dari 10 perintah yang pernah Tuhan berikan melalui hambanya Musa. Pada ayat pertama, Allah menyatakan Dia ingin menjadi prioritas hidup kita sebagai umatnya. Kata jangan membuat patung, berhala, jangan sujud menyembah kepadanya, merupakan kalimat kecemburuan Allah. Dalam kitab Ulangan 4 ayat 24, Musa memberi nasihat sekaligus memperingatkan bangsa Israel tentang pribadi Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24, di situ Musa mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara-saudara, mungkin sekarang ini hampir tidak ada lagi kita temukan orang-orang dengan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan atau juga disebut animisme, yang melakukan ritual-ritual penyembahan pada patung-patung, pada pohon, batu-batu besar, dan lain sebagainya. Namun saat ini kita justru dikelilingi oleh berbagai berhala modern yang tanpa kita sadari telah banyak menggeser prioritas kita dari Tuhan. Pekerjaan, hobi, keluarga, bahkan berkat bisa menjadi berhala ketika kita terlalu sibuk mengolah berkat yang kita terima dari Tuhan. Kemudian kita tidak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Dia Sang Pemberi berkat. Itu akan menjadi kekeliruan yang justru mendatangkan murka Allah. Hal kedua yang Tuhan mau kita taati adalah memelihara hari Sabat-Nya dan menghormati tempat kudus-Nya. Hari Sabat atau hari perhentian pada penanggalan internasional memang jatuh pada hari Sabtu. Akan tetapi hari Sabat di sini bukan berbicara tentang sekedar harinya. Kata memelihara hari Sabat di sini kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah yang menciptakan hal ini. Dia menginginkan kita untuk tetap menjaga kekudusan hari perhentian ini dengan memusatkan segala aktivitas kepada Dia yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Begitu juga dengan perintah untuk menghormati tempat kudus-Nya. Tempat kudus-Nya Tuhan ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Bukan menghormati gerejanya, gedungnya, tapi bagaimana kita tetap menjaga kekudusan Tuhan di rumah-Nya. Seperti saat kita beribadah, kita dapat menghormati tempat kudus-Nya Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat kita tidak fokus dengan Tuhan yang menjadi tujuan peribadatan kita. Bahkan ketika seperti saat ini, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita pun tetap harus menjaga hati kita dan sikap kita dalam peribadatan seperti saat ini. Karena tubuh kita merupakan bait Allah yang harus tetap dijaga kekudusannya. Jangan kita seperti beribadah padahal hati dan pikiran kita tidak tertuju pada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk menjaga kekudusan kita. Artinya Dia mau kita jangan menjadi cemar oleh hal-hal yang asalnya bukan dari Dia. Dia mau kita semakin serupa dengan Dia. Tidak hanya ketika kita sedang beribadah, tapi juga di setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Kita tetap menjadi pribadi yang setia dan taat pada kehendak-Nya. Memang semua itu bukanlah hal yang mudah, tapi ganjaran, efek dari ketaatan itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya kita, tapi bagi orang-orang di sekitar kita juga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Ketaatan kita akan membawa kehidupan yang menikmati berkat yang telah disediakan Tuhan bagi umatnya. Dan ini merupakan janji yang sempurna yang dapat mengcover seluruh bagian kehidupan kita. Saya mencatat ada 3 jenis berkat yang disediakan Tuhan dan ada penguatan dalam janji ini. Janji yang pertama adalah janji berkat jasmani. Ayat 4 pembacaan ini menjelaskan bagaimana Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dengan memberkati segala usaha pekerjaan kita. Hujan pada masanya, tanah memberi hasil, pohon-pohonan memberi buah. Ini menjelaskan bagaimana Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, apapun pekerjaan yang sedang kita geluti, usaha yang sedang kita jalankan. Itu semua akan mendatangkan hasil, demikian janji Tuhan. Memang saat ini mungkin pekerjaan atau usaha kita belum pada masa penuaian berkat. Mungkin justru saat ini kita sedang pada masa yang sulit. Jangan kecewa. Jangan lekas putus asa. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Meskipun saat ini kita sedang dalam satu proses, kita harus bertahan. Karena dalam hidup memang selalu ada proses. Tidak ada yang instan kecuali mujizat. Tapi setiap proses selalu ada masanya. Dalam ayat 5 pembacaan ini dikatakan setiap musim akan selalu berganti. Musim mengirik akan sampai pada musim memetik. Musim memetik akan sampai pada musim menabur. Tidak ada yang tinggal tetap kecuali kita tidak berusaha. Selama ada usaha dan doa, maka bersama kita yakin dan percaya bahwa kita akan sampai pada musim menuai berkat. Janji berkat yang kedua adalah damai sejahtera. Pada ayat 6 pembacaan kita, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, berkat damai sejahtera adalah berkat yang tidak kita upayakan dengan kekuatan kita. Damai sejahtera merupakan perasaan yang tercipta ketika kita merasakan hadirat Tuhan di tengah kehidupan kita. Perasaan tenang, aman, merasa tentram, dan damai sejahtera sendiri benar-benar merupakan anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikannya bagi setiap kita yang siap menerimanya. Mengapa tidak semua orang dapat menikmatinya? Sebab hanya orang yang bersih hatinya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang siap menerima janji berkat ini. Bagaimana bisa seseorang merasakan damai sejahtera ketika hatinya penuh dengan iri hati, dengki, atau amarah terhadap sesamanya? Bagaimana bisa kita merasakan damai sejahtera jika hati kita penuh dengan bermacam-macam kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan? Saudara, berkat damai sejahtera ini juga merangkum setiap janji berkat. Di mana ayat 7 sampai ayat ke-11 pembacaan ini, di sana setiap ayat mengandung janji dan jaminan. Ada janji ketenangan, seperti pada ayat 6. Dan dalam ayat ke-7 ada janji kemenangan atas musuh. Siapa musuh kita? Kita tidak dalam keadaan berperang. Sehingga sesungguhnya musuh kita bukan menuju pada orang lain. Tapi seringkali musuh kita adalah ketakutan dan kekhawatiran kita sendiri. Segala bentuk pikiran dan perasaan negatif bisa menjadi musuh terbesar kita yang menjauhkan kita dari berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi dikatakan dalam ayat ini, sebesar apapun atau sebanyak apapun musuh kita, di dalam Tuhan kita akan selalu memiliki jaminan kemenangan. Selanjutnya, ada janji keturunan dalam ayat ke-9. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 26a dan Ulangan 7 ayat 14, juga ada janji yang sama bahwa di tengah bangsa Israel tidak akan ada perempuan atau laki-laki yang mandul dan keguguran. Lebih jauh, kemandulan juga bisa diartikan dengan stagnasi
dalam berbagai aspek kehidupan seseorang, yang artinya tidak ada kemajuan, berjalan di tempat. Itu bisa terjadi dalam karir, hubungan dalam keluarga atau rumah tangga. Saudara, melibatkan Tuhan dalam semua lini kehidupan kita akan mampu mendobrak setiap keadaan stagnasi dalam hidup kita. Sebab Tuhan, Dia akan mampu memulihkan setiap keadaan kita, separah apapun itu. Kita masuk pada ayat 10, ada berkat jasmani, berkat kelimpahan, dan berkat penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-11, yang melengkapi rangkaian janji berkat damai sejahtera ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, betapa luar biasa Tuhan kita yang memberikan janji yang mampu memberi jaminan pada setiap bahagian kehidupan kita. Sungguh tidak ada yang terluput dari perhatiannya. Terlebih ketika kita masuk pada janji berkat yang ketiga, yaitu berkat rohani, di mana Dia akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi Allah kita dan kita menjadi umat-Nya. Apalagi yang kurang jika Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Saudara, memiliki Tuhan dalam hidup kita artinya kita memiliki semua hal yang kita butuhkan. Dan sebagai penutup dalam ayat 13, Tuhan mau memberi penegasan untuk menjadi pengingat bagi umat, juga menjadi kesaksian tentang penyertaannya yang sempurna dan selalu dapat diandalkan. Tantangan akan terus kita temui, tapi Tuhan akan selalu menjadi pembela, yang juga akan memberi jalan keluar atas pergumulan kita. Musuh akan selalu ada dan menghadang kita, tapi bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, hidup dalam ketaatan yang terus menjaga hubungan dengan Allah merupakan kekuatan terbesar untuk menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Kiranya kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang terus diberkati dan menjadi berkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.